Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ke-8. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh situasi di sebuah stasiun kereta api. Di sana terdapat seorang agen yang sedang mencari lokasi di mana targetnya berada. Sang target yang menyadari bahwa dirinya sedang diincar oleh seseorang mencoba untuk memanfaatkan situasi untuk menghilang dari pandangan sang pemburu. Di kediaman Finch, Reese mulai menghampirinya untuk memberikan sebuah teh hangat. Di sana Finch memberitahu Reese bahwa mereka telah mendapatkan sebuah nomor baru. Seorang pria bernama Wallace Nagel, yaitu seorang imigran Amerika yang tak pernah melakukan transaksi elektronik sejak Desember 1987. Reese menyadari dalam berkas nomor itu terdapat suatu kejanggalan terkait kemana Nagel selama 24 tahun jika ia tak mengakses apapun transaksi elektronik. Finch juga merasa jika nama Nagel hanyalah sebuah samaran karena Reese sering menggunakan latar belakang orang lain untuk melakukan penyamarannya. Kemudian Finch menjelaskan bahwa mereka akan mulai mencari informasi mengenai Nagel di sebuah kuburan yang Nagel sempat beli. Finch juga telah memastikan bahwa lahan kuburan yang Nagel telah beli berada masih di sana. Lalu dengan segera Finch menghampiri toko buku untuk mencari informasi mengenai Nagel. Awalnya pemilik toko itu enggan untuk memberitahukan informasi rahasia itu kepada Finch. Tetapi ketika Finch menjelaskan bahwa dirinya mengetahui bahwa sang pemilik toko sempat menjual intel ke pihak Rusia, barulah pemilik toko mau untuk menyetujui memberikan Finch informasi mengenai Nagel karena ia takut. Sementara itu, Reese berhasil menghampiri sebuah lahan kuburan yang telah Finch bicarakan. Di sana ia mendapatkan sebuah koin. Kembali pada Finch, di sana pemilik toko itu memberitahu bahwa dahulu pihak Jerman memiliki polisi rahasia yang selalu melakukan penyamaran. Hingga Finch berhasil mengetahui jika nama asli dari Nagel adalah Ulrich Kohl. Pemilik toko menjelaskan, dahulu unit Kohl merupakan agen mata-mata yang keluar masuk Amerika, sehingga unit Kohl membutuhkan biodata kewarganegaraan Amerika untuk memudahkan mereka keluar masuk negara tersebut. Setelah tiba di rumahnya, Finch mulai membacakan informasi mengenai Kohl kepada Reese. Ia menjelaskan, Kohl selama 24 tahun telah bersembunyi di Jerman, serta Kohl juga memiliki seorang istri bernama Anja yang telah tewas pada tahun 1987. Tahun yang sama di saat Kohl menghilang dari peradaban. Reese memberitahu Kohl sekarang ada di sini dan ia memberitahu Finch bahwa Kohl telah mengambil sebuah tas yang dikubur untuk mengambil perlengkapannya. Finch pun menggaskan, tampaknya Kohl sang mata-mata kini telah kembali. Saat ini Kohl sedang menghampiri sebuah apartemen untuk menghampiri teman lamanya. Tanpa basa-basi Kohl menyapa temannya serta mempertanyakan mengenai Anja kepada teman itu bernama Hova. Kohl memberikan salam hangat dengan cara menembakkan pistol kepada temannya yaitu Hov. Lalu scene flashback pada tahun 2006. Di sana Reese baru saja direkrut oleh sebuah badan intelijen. Kemudian wanita itu mempertanyakan, apakah dalam misi terakhir Reese ia bertemu dengan teman lama? Reese menjawab, dirinya tak menemui siapapun. Namun asumsi yang diberikan oleh Reese ternyata dibantah oleh wanita itu menggunakan sebuah foto mengenai Reese dengan mantan kekasihnya. Dan dia menegaskan bahwa jika Reese telah memilih kehidupan ini, maka dirinya tak akan bisa kembali lagi dengan normal. Kembali pada masa kini, Finch memberitahu Reese bahwa koin yang Kohl bawa telah dipakai untuk melakukan pertukaran uang pada pagi ini. Kohl juga telah melakukan sebuah panggilan umum ke salah satu apartemen. Setelah Reese tiba di apartemen itu, ia menyadari bahwa dirinya telah terlambat karena Kohl telah terlebih dahulu membunuh pria tersebut. Dan Finch juga yakin jika panggilan yang Kohl lakukan adalah untuk memastikan targetnya berada di rumah atau tidak. Finch menjelaskan dirinya telah memeriksa sejarah dari Kohl, bahwa Kohl merupakan bagian pelaksana dari kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kelompok itu dipimpin oleh Taylor, pengurus dokumen bernama Wernick, dan opsir kasus bernama Hove. Ketika Reese memeriksa apartemen pria itu, ia menemukan jika di sana terdapat lencana dengan logo bendera Amerika dan juga Jerman, serta sebuah kotak berangkas berisikan penghargaan seorang polisi rahasia bernama Hove. Reese menyadari Kohl telah membunuh anggota statisnya sendiri, tetapi tanpa Reese sadari pula, ternyata telah ada seseorang agen berada di belakangnya yang siap untuk menodongkan pistol. Beruntungnya saat itu Reese berhasil menghajar seorang agen itu hingga membuatnya pingsan.
Tak lama kemudian, Reese menelpon Lionel untuk memberikannya informasi anonim bahwa terjadi pembunuhan di sebuah apartemen. Dan ia juga telah meninggalkan seseorang untuk membantu Lionel menyelesaikan kasus itu. Reese menjelaskan bahwa ia telah memeriksa ponsel agen Jerman yang menyergapnya. Dan ia berhasil menemukan sebuah email kepada seorang pria bernama Julian Werner. Finch memberitahu bahwa Werner sebenarnya adalah Wernick. Menyadari bahwa Cole ternyata memburu tim statisnya sendiri, membuat Finch dan Reese bertanya-tanya mengapa ia memburu timnya setelah 24 tahun menghilang. Reese berpikir, mungkin saja Cole menginginkan balas dendam kepada rekannya yang hidup nyaman di Amerika. Selain itu, Reese juga berpikir, mungkin saja Cole menyerang timnya sendiri karena bisa saja rekannya bertanggung jawab atas kematian dari istrinya. Di sebuah restoran, Cole memberikan sapaan hangatnya kepada Wernick menggunakan sebuah jarum yang sangat beracun. Melihat jarum itu membuat Wernick langsung bertanya-tanya mengapa Cole masih hidup. Wernick pun mempertanyakan berapa lama waktu yang ia punya setelah Cole menusukkan jarum itu. Cole menjawab, Wernick hanya mempunyai waktu yang cukup lama untuk membahas masa lalu mereka. Kemudian Cole memberitahu Wernick, dirinya telah bertemu dengan Howe pagi hari ini. Ia juga menyebutkan jika Howe adalah seorang opsir kasus yang cukup hebat. Lalu Cole memberikan foto dari istrinya kepada Wernick. Di satu sisi, Finch berhasil mendapatkan informasi dari asisten Wernick jika ia selalu makan siang di tempat yang sama setiap hari. Dan mendapatkan informasi itu, Reese langsung menjelaskan jika dirinya akan segera menghampiri Wernick di tempat restoran tersebut. Kembali ke restoran, Wernick menjelaskan bahwa dengan terbunuhnya ia tak akan mampu mengembalikan keadaan. Cole justru menjelaskan bahwa dirinya telah berjanji kepada istrinya untuk melindunginya seumur hidup. Ia juga memberitahu dirinya melakukan hal ini karena ia ingin menebus dosa-dosa yang telah ia perbuat. Cole juga memberitahu Wernick bahwa dirinya telah ditangkap dan dikurung di sebuah lubang selama 20 tahun. Wernick menegaskan, memang yang mereka lakukan dahulu adalah hal yang salah. Ia juga menjelaskan jika hal ini yang Cole inginkan, maka ia berharap Cole akan merasakan kedamaian atas kematian dirinya. Lalu tak lama kemudian, Wernick terjatuh dengan rasa sesak di dadanya. Melihat Wernick terjatuh membuat Cole langsung melarikan diri. Reese yang terlambat sampai di restoran itu langsung memutuskan untuk membajak mobil ambulan agar bisa menyelamatkan Wernick. Setelah tiba di sebuah tempat, Reese dengan segera menyelamatkannya dan juga ia mempertanyakan apa yang sebenarnya Roll rencanakan. Wernick memberitahu bahwa pemerintah Amerika menginginkan Cole sehingga mereka membuat kesepakatan dengan para statis untuk mengkhianati Cole dengan imbalan kehidupan baru di sana. Wernick memberitahu Reese target Cole selanjutnya adalah Stayler. Tetapi sayangnya Wernick harus pingsan terlebih dahulu sebelum dirinya memberikan nama samaran dari Stayler kepada Reese. Lantas Reese langsung dengan segera memberikan informasi itu kepada Finch bahwa ia berhasil menyelamatkan Wernick. Namun Cole masih akan membunuh rekan lainnya. Ia juga memberitahu bahwa rekan Cole telah mengkhianatinya sehingga hal itu membuat istri Cole terbunuh. Lalu dengan segera Reese mengirimkan logo pin yang dimiliki oleh Wernick. Finch mendapatkan informasi bahwa pin itu adalah perkumpulan ras keturunan Jerman yang tinggal di Amerika. Di kantor polisi, Lionel mulai menjelaskan telah terjadi 2 pembunuhan pada hari ini. Dan salah satu pria di ruang interogasi ditemukan pingsan di TKP pertama. Ketika mereka hendak mencari informasi mengenai siapa pembunuh itu kepada agen Jerman tersebut, mereka berhasil mendapatkan sedikit informasi bahwa orang yang telah melakukan itu adalah Ulrich Cole yang merupakan tawanan Jerman. Ia juga menjelaskan bahwa tujuannya datang ke Amerika adalah mengembalikan Cole ke tempat yang seharusnya. Sebab mereka harus memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, yaitu ketika mereka hendak memindahkan Cole, mereka tak menyadari bahwa Cole yang sudah tua masih sanggup untuk melarikan diri. Tak lama kemudian orang dari Duta Besar Jerman menghampiri agen itu untuk memintanya tak memberitahukan apa-apa lagi kepada polisi Amerika, sebab mereka akan segera melakukan ekstradisi kepulangan agen itu ke Jerman. Sementara itu, Finch berhasil meretas masuk ke dalam himpunan tersebut dan berhasil menemukan bahwa Michael Stegan adalah nama samaran dari Stayler. Lalu dengan segera Finch menelpon Stayler untuk memberitahunya bahwa Cole yang merupakan teman lama sedang dalam perjalanan ke tempatnya untuk membunuhnya. Karena tak percaya dengan perkataan itu, Stayler memberitahu bahwa Finch telah membicarakan tentang orang yang telah mati. Dan tiba-tiba saja, tak lama kemudian, Stayler bisa melihat Cole secara langsung di depan matanya. Di sana Stayler tak mematikan telepon sehingga Finch dan Reese bisa mendengar percakapan yang mereka berdua katakan. Cole memberitahu bahwa Stayler mengenal istrinya sangat kenal, serta istrinya juga mempercayai Stayler seperti Cole mempercayainya. Stayler menjelaskan bahwa ketika mereka menjalankan bisnis bersama, Stayler menyadari bahwa telah ada kegelapan di matanya dan Cole yang jadi suka membunuh orang-orang.
Tetapi Cole mencoba membela bahwa Taylor lah yang telah melatihnya menjadi seperti ini. Ketika Cole menyebutkan bahwa teman-temannya telah mengkhianatinya sehingga hal itu membuat Anja terbunuh, hal tersebut membuat Taylor langsung meminta waktu kepada Cole agar bisa menjelaskan sebuah hal. Dengan segera lalu Taylor melakukan panggilan telepon dengan seorang wanita. Dan setelah mendengar suara wanita itu, Cole menyadari bahwa ternyata istrinya yaitu Anja masih hidup. Taylor menjelaskan bahwa Anja menghampirinya setelah mereka semua tobat. Dan Anja menjelaskan kepada Taylor bahwa dirinya telah menjadi takut kepada Cole. Taylor juga menyebutkan bahwa balas dendam yang dilakukan oleh Cole hanyalah sebuah usaha sia-sia. Lalu dengan segera Taylor mencoba merebut pistol dari Cole. Tetapi sayangnya Taylor tak dapat menandingi tenaganya sehingga ia harus mati di tangan rekannya sendiri. Tak lama kemudian, Reese menghampiri TKP dan melihat jasad dari Taylor yang telah tewas berlumuran darah. Ia juga menjelaskan bahwa mereka harus segera menemukan Anja. Di dalam mobil, Reese mendapatkan informasi dari detektif Lionel bahwa agen Jerman itu akan segera melakukan ekstradisi. Lalu dengan segera Reese dan Finch pun mengambil posisi untuk melakukan tembakan jarak jauh kepada mobil yang membawa agen Jerman itu. Di sana Finch membantu Reese untuk menentukan ke arah mana ia harus menembak. Setelah memastikan tembakannya tepat sasaran, tembakan Reese berhasil mengenai mobil itu sehingga membuat mobil tersebut berhenti. Lalu dengan segera Reese menjelaskan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Anja Cole. Mendengar penjelasan itu membuat agen Jerman tersebut langsung memberikan alamat kepada Reese, serta ia juga berharap Reese bisa berhasil menyelamatkan Anja. Setelah tiba di kediaman Anja, Cole tak berhasil menemukannya, tetapi di sana ia bertemu dengan Reese yang telah siap menembak. Reese memberitahu bahwa Anja telah berada di tempat yang aman di mana Cole takkan mampu menemukannya. Ketika Reese mendekati Cole untuk bertanya apa tujuannya yang sebenarnya, Cole justru memberikan perlawanan sehingga membuat Reese harus jatuh pingsan. Di dalam sebuah mobil, Finch menjelaskan bahwa Cole saat ini sedang datang untuk mencari Anja. Finch juga memberitahu bahwa ia harus membawanya ke bawah pantauan polisi. Namun Anja menjelaskan bahwa mereka masih belum boleh pergi meninggalkan rumah itu. Di rumah Anja, Cole menjelaskan bahwa dirinya akan menyuntikkan jarum-jarum yang ia miliki kepada Reese untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan dari Anja. Namun sayangnya obat itu tak mempan kepada Reese. Sebab yang Reese rasakan hanyalah sebuah halusinasi mengenai kenangan lamanya ketika anggota tim lainnya berhasil direkrut. Di sana rekan baru mereka menjelaskan bahwa mereka telah dibayar untuk membantu seorang pembunuh massal melarikan diri. Dan tanpa basa-basi wanita itu menembak dua rekan baru dari Reese. Di dalam kantor polisi, Lionel mendapatkan telepon dari Finch yang memintanya untuk menghampiri sebuah rumah. Karena Finch sudah tak mendapatkan kabar dari Reese. Ia juga menduga bahwa telah terjadi sesuatu padanya. Di rumah Anja, Cole mulai menceritakan terkait masa lalunya. Bahwa ia telah dipanggil tentara untuk melakukan pembunuhan demi negaranya sendiri. Dan Reese menjelaskan bahwa dirinya sama seperti Cole. Dan ia juga telah menjadi seorang mantan rekan tentara yang pernah diminta untuk mengabdi demi negaranya. Reese juga menjelaskan bahwa balas dendam takkan menolong dirinya. Dan Cole memberitahu selama 24 tahun pemerintah Jerman mengurungnya di lubang neraka. Dan Cole juga telah mendedikasikan hidupnya untuk hari ini, hari di mana ia bisa membalas kepada semua orang yang telah mengkhianatinya. Di satu sisi, Anja menjelaskan bahwa ia sangat mencintai Cole. Dan ketika suatu hari Cole pulang ke rumah, ia menjelaskan bahwa agen Stacy mengejar mereka. Sehingga Anja dan Cole harus melarikan diri secara terpisah. Ketika Anja bertemu dengan pemerintah Amerika, Anja mendapatkan puluhan foto dari korban yang Cole telah bunuh. Sehingga dari sana ia menyadari bahwa Cole telah membohonginya diri sendiri. Sehingga ia memutuskan untuk membuat sebuah kesepakatan dengan pemerintah Amerika Serikat. Dan isi kesepakatan itu adalah Anja harus berpura-pura meninggal demi keselamatannya. Sehingga ketika Cole percaya bahwa Anja sudah mati, maka Anja dapat memulai hidup barunya di Amerika. Lalu ketika Cole melihat-lihat isi ruangan, ia menemukan terdapat sebuah foto anak kecil. Dan di sana Cole menyadari bahwa foto itu memiliki kemiripan dengan dirinya. Sehingga ia berasumsi mungkin saja foto anak kecil itu adalah foto anak kandungnya. Melihat hal itu membuat Cole langsung mencari ke dalam lemari foto dari anak bernama Mary itu. Cole pun mempertanyakan apakah Reese sengaja menyembunyikan hal itu darinya. Reese menjawab Cole masih belum bisa menjadi target atau monster bagi Mary. Reese juga menjelaskan Mary masih bisa menjalani kehidupan normal. Dan ia juga berhasil menemukan bahwa putrinya telah berada di kuliah di salah satu kampus di Amerika. Sehingga ibunya tetap tenang. Ketika Cole hendak membunuh Reese, Lionel dengan segera datang untuk menyelamatkannya.
Cole could have a chance. Just leave her be. Wouldn't worry, you aren't going anywhere. Where do you think he's going? Dan pada malam hari di saat Mary baru saja pulang kuliah, Cole langsung menghampirinya sambil menodongkan pistol kepadanya. Cole juga menyebutkan bahwa Mary harus segera menelpon ibunya. Lantas dengan segera Mary menelpon Anja untuk memberitahu bahwa telah ada seorang pria tua yang menahannya. Penasaran, apakah benar Cole mengenal ayahnya? Mary menceritakan bahwa ibunya memberitahunya bahwa ayah Mary adalah seorang tentara Jerman yang telah menyelamatkan nyawa ibunya. Serta ayah Mary juga telah meninggal sebagai pahlawan sebelum Mary lahir. Ketika Cole dan Mary sudah bertemu dengan Finch dan Anja, Rhys datang dari belakang untuk menodongkan pistolnya kepada Cole. Anja menjelaskan bahwa alasannya pergi ialah karena dirinya sudah tak mengenal suaminya lagi. Dan Anja memberitahu telah ada yang memberitahunya bahwa suami Anja adalah seorang monster yang senang melakukan pembunuhan. Mendengar percakapan Anja membuat Mary saja bertanya-tanya siapakah pria itu. Lalu Anja juga meminta maaf atas pemikirannya saat ini. Dan Cole menjelaskan bahwa dirinya harus melihat Anja dan Mary. Dan ia juga memberitahu bahwa bagian dari dirinya akan selalu berada dalam Anja. Ketika Cole menodongkan pistolnya kepada Anja, Rhys pun dengan segera mengambil tindakan dengan cara menembak Cole. Oh, Rick? Are you alright? Barulah setelah Cole tertembak, ia menjelaskan kepada Anja bahwa pilihannya untuk takut kepadanya adalah keputusan yang tepat. Rhys pun dengan segera meminta Finch untuk segera membawa Anja dan Mary pergi dari taman itu. Ia juga menyadari bahwa pistol yang Cole bawa tak memiliki amunasi. Tetapi Cole menegaskan bahwa dirinya tak akan pernah berani menyakiti Anja dan Mary. Cole juga menjelaskan bahwa dirinya tahu Rhys akan menembak sebab ia tahu Rhys sama seperti dirinya yang menjadi seorang tentara. Dan Cole juga menjelaskan bahwa bagian dirinya telah selamat, yaitu Mary yang telah menjadi darah dagingnya. Setelah kepolisian tiba di TKP, mereka menemukan Cole yang telah tewas sendirian di taman tersebut. Mereka juga kebingungan siapa yang telah melakukan semua ini. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan wanita itu yang sedang menjelaskan kepada Rhys bahwa dirinya telah memiliki informan yang akurat. Sehingga dirinya berani mengambil keputusan untuk menembak orang yang telah menyembunyikan seorang pembunuh massal. Wanita itu juga meminta kepada Rhys untuk melepaskan masa lalunya. Serta ia ingin Rhys untuk membereskan mayat itu tanpa ada sidik jari dan barang bukti satupun. Ketika Rhys tiba di makam Cole, Finch menghampirinya untuk menjelaskan bahwa pemerintah Jerman akan menutup rapi seluruh insiden itu. Dan Rhys juga menjelaskan bahwa mungkin suatu saat dirinya akan mati tanpa ada orang yang tahu nama aslinya. Dan pembahasan mengenai series berjudul Point of Interest season pertama episode ke-8 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.